Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya akan mempresentasikan beberapa poin penting mengenai teori belajar, model-model pembelajaran, serta motivasi belajar. Teori belajar dan penerapannya. Secara umum, teori belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini merupakan teori belajar yang ditandai dengan perubahan tingkah laku dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori sosial kognitif. Teori ini merupakan teori belajar di mana kepribadian berkembang melalui proses pengamatan dan peniruan. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini merupakan teori belajar di mana pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Model-model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran di mana peserta didik didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, reception learning. Teori resepsi ini menyatakan bahwa guru mempunyai tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi peserta didik, kemudian mempresentasikannya dengan baik. Yang ketiga, assisted learning. Metode pembelajaran ini mempunyai peran yang sangat penting bagi pembelajaran atau perkembangan kognitif individu, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar peserta didik berjalan dengan baik. Yang keempat, active learning merupakan model yang menekankan kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran yang sederhana dan bermakna. Yang kelima, the-accelerated learning. Model pembelajaran ini dipercepat dengan pendekatan SAFI. Yang keenam, quantum learning, di mana mengubah suasana belajar yang monoton dan membosankan ke suasana belajar yang lebih meriah dan gembira. Yang ketujuh, contextual teaching learning atau CTL, pembelajaran yang mengaitkan antara materi dan dunia nyata. Beberapa contoh kasus mengenai motivasi belajar. Tania, seorang anak 7 tahun yang memiliki keterampilan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Teori belajar yang cocok dalam kasus ini adalah teori konstruktivisme. Untuk meningkatkan motivasi Tania, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain. Yang pertama, membangun rasa percaya diri. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang ketiga, berdiskusi secara personal. Yang keempat, membuat pelajaran yang menarik. Samuel, anak 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Bagaimana meningkatkan motivasi Samuel? Yang pertama, memberikan pemahaman terkait dampak negatif dari pola pikir yang dimilikinya. Kedua, memberikan motivasi bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Yang ketiga, menumbuhkan sifat toleransi dan empati kepada orang lain. Sandra, anak 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Karakteristik sebagai remaja awal dengan perkembangan emosional anak. Yang pertama, menerapkan metode pengelompokan sesuai kemampuan. Kedua, membuat siswa aktif di kelas dengan pemberian reward. Ketiga, proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Keempat, pembagian tugas dengan kerjasama dalam proses pembelajaran. Teori yang dapat digunakan adalah teori sosial kognitif. Robert, seorang anak 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Bagaimana meningkatkan motivasi Robert? Yang pertama, melakukan pendekatan secara emosional.
Kedua, guru melakukan kunjungan ke rumah Robert. Yang ketiga, menerapkan metode belajar bermain peran. Yang keempat, guru membangun kerjasama antara keluarga dan masyarakat. Teori belajar yang dapat digunakan adalah teori behaviorisme, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.